hadis sahih apabila memenuhi 5 syarat. Yang pertama, rawi yang meriwayatkannya adalah seorang rawi yang adil. Yang kedua, tidak sekedar dia adil, tetapi dia harus sempurna hafalannya, bukan orang yang pelupa. Dan yang ketiga, sanadnya harus bersambung, tidak boleh terputus. Yang keempat, selamat dari keganjilan-keganjilan. Dan yang kelima, selamat dari cacat yang dapat melukai hadis tersebut. Inilah 5 syarat hadis sahih. Agar lebih jelas, maka Syekh rahimahullah akan menjelaskan kepada kita makna dari 5 syarat tersebut. Fal adalah, syarat yang pertama, makna adalah, keadilan. Karena dikatakan syarat yang pertama rawi yang adil. Apa maksud keadilan di situ? Yang dimaksud keadilan di situ adalah istiqamatud din wal muru'ah. Istiqamahnya seseorang dalam agama dan muru'ah. Dalam agama dan muru'ah. Apa yang dimaksud dengan istiqamatud din dan istiqamatul muru'ah? Maka kata Syekh, fastiqamatud din adaul wajibat. Yang dimaksud dengan istiqamah di dalam agama adalah melaksanakan kewajiban-kewajiban wajtinabu ma yujibul fisqa minal muharramat, dan menjauhi perkara-perkara haram yang dapat berkonsekuensi kefasikan. Yakni apabila seorang melakukannya, dia dapat disebut sebagai orang yang fasik. Maka kalau begitu, yang dimaksud dengan rawi yang adil adalah muslimun balighun aqilun ghairu fasiqin. Muslimun balighun aqilun ghairu fasiqin. Adalah seorang rawi yang muslim, rawi yang kafir tidak dapat diterima. Hadisnya dhaif. Kalau rawinya kafir, bisa jadi palsu. Dan dia berumur balik. Karena yang diwajibkan untuk melakukan kewajiban atau meninggalkan yang haram adalah yang balik. Kemudian dia akil. Kalau begitu yang sebelumnya, rawi yang belum balik tidak dapat diterima hadisnya atau tidak dianggap sebagai hadis yang sahih. Nanti akan datang ada namanya tahammul. Dia tahu hadis, tapi dia belum melakukan ada periwayatannya. Dia masih menahannya karena dia belum balik. Demikian pula harus akil. Kalau begitu, apabila rawinya gila, tidak berakal, hadisnya tidak bisa dikatakan hadis yang sahih. Ghairu fasik, bukan orang yang fasik. Yakni bukan orang yang meninggalkan kewajiban-kewajiban atau melakukan perkara-perkara haram, yakni dosa-dosa besar yang dapat berkonsekuensi menjadikan dia itu fasik. Ini yang dimaksud. Rawi yang adil adalah muslimun aqilun balighun ghairu fasik. Ditambah satu lagi, ghairu makhrumi al-muru'ah. Dia bukan rawi yang tidak memiliki muru'ah. Maka kata Syekh, wastiqamatul muru'ah, yang dimaksud dengan istiqamah muru'ah, ayyaf'ala ma yahmaduhu an-nasu alaih minal adabi wal akhlaq. Seorang yang selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang dipuji oleh manusia atasnya, tidak dicelah, tidak dianggap perbuatan yang jelek, berupa adab-adab dan akhlak-akhlak yang baik. Wa yatruku ma yadhummuhu an-nas alaihi min dzalik, dan dia tinggalkan apa yang membuat orang itu mencela dia, membuat manusia mencela dia daripada adab-adab dan akhlak yang jelek. Ini maksud dengan muru'ah. Atau dengan kata lain, dia melakukan sunnah-sunnah, adab-adab yang sesuai sunnah. Dia pakai sandal dimulai dengan kanannya, dia bersisir dimulai dengan kanannya. Demikian pula dia melakukan hal-hal yang walaupun tidak disebutkan dalam sunnah, tetapi dalam pandangan masyarakatnya itu baik. Maka seorang rawi yang memiliki muru'ah, atau lebih khususnya, lebih umumnya, seorang muslim, seorang talibul ilmi yang memiliki muru'ah, dia tidak melakukan hal-hal yang dapat dicela oleh orang, walaupun mungkin hal itu tidak bertentangan dengan syariat. Ya, walaupun mungkin hal itu tidak bertentangan dengan syariat. Ya, apa contohnya? Banyak contohnya. Ya, misalkan seorang talibul ilmi menggunakan pakaian yang tidak pantas. Ya, walaupun mungkin dia pakaiannya itu belum dalam batas haram, tetapi tidak pantas kalau seorang talibul ilmi menggunakan pakaian seperti itu. Atau ucapan yang tidak pantas, walaupun tidak haram menurut syariat, tetapi dalam masyarakatnya ucapan tersebut itu dianggap tercela. Maka ini maksud dengan muru'ah. Dan terutama yang memperhatikan sunnah-sunnah Nabi SAW. Sehingga diriwayatkan para ulama muhadditsin meninggalkan riwayatnya seorang yang mereka itu lihat dia pakai sandal dimulai dengan kaki kiri.
maka ditinggalkan riwayatnya. Kenapa? Karena dia tidak memenuhi syarat seorang rawi yang adil. Walaupun itu tidak haram. Dia pakai sandal dengan dimulai dengan kaki kiri. Bukan sesuatu yang haram, tetapi tidak muru'ah, yakni tidak terpuji. Baik. Wa tu'rafu, kemudian beliau menjelaskan bagaimana kita mengetahui rawi itu adil atau tidak adil. Yakni dapat diterima hadisnya atau tidak. Wa tu'rafu adalatul rawi bil istifadah. Dan diketahui keadilan seorang rawi dengan istifadah. Maksudnya apa istifadah? Yakni dengan berita-berita yang masyhur. Kal a'immatil masyhurin. Seperti para imam yang sudah dikenal. Wah, beritanya sudah masyhur. Istifadah. Yakni beritanya sudah tersebar. Ini adalah para imam yang masyhur. Waalaikumsalam. Seperti siapa? Malik wa Ahmad wal Bukhari. Imam Malik, Imam Ahmad, Al-Bukhari, Asy-Syafi'i dan yang lainnya. Ini imam-imam yang sudah tidak diragukan lagi. Kalau ada orang yang mencela mereka, ada orang yang mengatakan, wah hadisnya Malik saya tidak terima. Kenapa? Karena dia bukan seorang yang adil. Maka justru jarahnya dia, celaannya dia kembali kepadanya. Sebab ini sudah masyhur. Ini imam. Jadi sudah tidak diragukan lagi. Baik. Ini yang pertama. Yang kedua, wa bin nassi 'alaiha mimman yu'tabaru qawluhu fi dzalik. Dengan adanya nas, yakni ucapan a'immah dari kalangan a'immah atau para imam yang ucapannya dijadikan sandaran di dalam at-ta'dil, al-jarh wa at-ta'dil. Ya seperti Imam Al-Bukhari, Ahmad dan Malik, apabila mereka mengatakan seorang itu thiqah, terpercaya, maka kita ambil ucapannya. Berarti periwayatan orang tersebut sahih. Apabila orangnya dikatakan mutqin atau imamun, hafiz, thiqah dan sebagainya. Nah ini contoh-contoh ucapan para imam tentang seorang rawi. Ya. Rawi fulan, beliau adalah thiqah. Rawi fulan, imam. Rawi fulan, hafiz. Makanya diambil hadisnya. Baik. Ini yang pertama. Ini yang dimaksud dengan keadilan. Dan bagaimana mengetahui rawi yang adil. Yang kedua, syarat yang kedua, tamamud dabti. Apa ini dimaksud dengan tamamud dabti? Kata Syekh rahimahullah, wa tamamud dabti, yang dimaksud dengan tamamud dabti ayu addiya ma tahammalahu min masmu'in aw mar'iyyin 'ala al-wajhi alladhi tahammalahu. Seorang yang menyampaikan apa yang dia bawa, yakni hadis yang dia hafal. Min masmu'in, apakah itu dari hadis yang dia dengarkan, aw mar'iyyin atau dia lihat, 'ala al-wajhi alladhi tahammalahu, sesuai dengan apa yang dia bawa, yakni sesuai dengan apa yang dia lihat dan apa yang dia dengarkan. Min ghairi ziyadatin wala naqsin, tanpa ditambah dan tanpa dikurangi. Ini maksud dengan tamamud dabti, hafalannya kuat, sempurna. Dia sampaikan sebagaimana dia dengarkan atau dia lihat, tanpa dia kurangi dan tanpa dia tambahi. Mafhum? Fahimtum? Baik. Lakin la yadurru khata'un yasir, tetapi tidak berbahaya atau tidak membahayakan, yakni tidak berpengaruh kesalahan sedikit. Yakni seorang itu tidak dapat dikatakan dia tidak dobit atau tidak hafiz karena hanya kesalahan sedikit. Li'annahu la yaslam minhu ahadun. Karena tidak ada yang bisa selamat dari kesalahan sedikit ini. Ya. Mesti ada. Dalam periwayatannya mungkin ada satu kata yang salah. Ya, seperti disebutkan dalam riwayat Muslim. Ya, rawi-rawinya Muslim itu thiqat. Orang-orang yang hufaz, hafalannya kuat. Tetapi ada yang misalkan riwayat yarkun. Ya. La yastarkun berubah menjadi la yarkun. Dalam hadis tentang 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab, mestinya riwayatnya la yastarkun. Tetapi disebutkan dalam sebagian riwayat Muslim la yarkun. Jadi kebalikannya. Harusnya tidak minta diruqyah, disebutkan dalam riwayat dalam sebagian riwayat Muslim la yarkun, tidak meruqyah. Bahkan sebaliknya, meruqyah itu amal saleh. Meminta ruqyah hukumnya makruh. Baik. Dan ulama menjelaskan ad-dabt, ya, atau hafalan yang kuat itu ada dua bentuk. Dabtu sadrin wadabtu kitabin. Hafalan di dadanya, yakni dengan hafalan dalam dirinya, kapan saja dia inginkan dia sampaikan karena betul-betul dia hafal. Atau dabtu kitabin, hafalan dalam bentuk tulisan, dalam bentuk kitab. Jadi ada sebagian ulama yang dikenal dengan dabtu sadrin, betul-betul dia menghafal dalam dadanya, dalam dirinya, dia tidak perlu kitab, dia tidak perlu mencatat. Banyak ulama yang seperti ini.
Dan juga ada ulama, walaupun dia hafalannya lemah, tapi dia dimasukkan sebagai orang yang kuat hafalannya. Kenapa? Karena dia memiliki kitab catatan periwayatan-periwayatannya. Sehingga kalau kitabnya hilang, kalau kitabnya terbakar, maka dia kembali lagi menjadi rawi yang lemah. Ya, seperti yang sering disebutkan para ulama, seorang ulama besar ahli hadis yang bernama Ibnu Lahiyah atau Abdullah bin Lahiyah. Ini ulama besar, hafid. Tetapi hafidnya pada kitabnya. Ketika kitabnya terbakar, maka periwayatan setelah kitabnya terbakar dianggap lemah. Baik. Kemudian Syekh akan menjelaskan kepada kita bagaimana kita mengetahui rawi yang dhabit, rawi yang hafid, rawi yang betul-betul menghafal. Wa yu'rafu dabtur rawi bimuwafaqatihi as-thiqat wal huffaz walau ghaliban. Dan diketahui kuatnya hafalan seorang rawi itu, seorang rawi yang tamud dhabti, dengan apa? Dengan bersepakatnya dia dalam periwayatan dengan rawi-rawi yang thiqat, yang sudah dimaklumi, dan rawi-rawi yang huffaz, seperti tadi Malik, Ahmad, Bukhari, ini huffaz. Walau ghaliban, walaupun hanya pada kebanyakan periwayatannya, bukan pada seluruhnya. Jadi, kalau kita dapati nama seorang rawi, di mana hadis-hadis yang dia riwayatkan, itu menyepakati riwayat-riwayat para rawi thiqat yang lainnya yang sudah dimaklumi. Dan para hufaz, seperti Malik, Al-Bukhari, wa Ahmad, wa Muslim, dan sebagainya. Maka kalau begitu, dia seorang rawi yang tamud dhabti, sempurna dhabatnya, hafalannya kuat. Ini yang pertama. Yang kedua, wa bin nassi alaihi mimman yu'tabaru qawluhu fi dzalik. Dengan adanya nas, adanya ucapan para imam yang mana mereka itu dikenal sebagai ulama yang ucapannya menjadi sandaran dalam masalah ini. Seperti ucapan Imam Bukhari, ucapan Imam Ahmad, Ibnu Ma'in, dan sebagainya. Misalkan mereka mengatakan mutqin. Dia katakan mutqin. Ini luar biasa. Berarti rawinya itu sempurna hafalannya. Atau dikatakan hafil. Baik. Ini yang kedua. Yang ketiga, ittisalus sanad. Hadis sahih itu harus bersambung sanadnya. Asy-Syaikh menjelaskan yang maksud dengan ittisalus sanad, wattisalus sanadi ayyaltaqiya kullu rawin mimman rawa anhu mubasharatan aw hukman. Yang dimaksud dengan ittisalus sanad, bersambungnya sanad, adalah bertemunya setiap rawi dengan rawi yang dia riwayatkan riwayat itu darinya. Yakni bertemunya seorang rawi dengan rawi yang di atasnya. Baik mubasyaratan secara langsung, au hukman atau secara hukum. Dan yang dimaksud di sini pertemuan antara rawi dengan rawi ini atau sanadnya yang bersambung min awwalis sanad ila muntahahu. Ini perlu ditambahkan min awwalis sanad ila muntahahu. Dari awal sanad sampai akhirnya. Jadi bukan sebagiannya saja. Dari awal sampai akhir semuanya itu dipastikan bertemu. Rawi-rawi itu bertemu. Karena bagaimana seorang meriwayatkan hadis, saya mendengarkan fulan mengatakan, padahal dalam hidupnya dia belum pernah bertemu dengan fulan tersebut. Baik, mafhum akhi? Bisa dipahami ya? Jadi dia mengatakan, saya mendengar fulan mengatakan, saya melihat fulan melakukan. Padahal dia belum pernah, selama hidupnya dia belum pernah bertemu dengan fulan tersebut. Maka kalau begitu, sanadnya itu tidak bersambung. Jadi, yang dimaksud dengan sanad yang bersambung, setiap rawi dalam sanad itu bertemu dengan orang yang dia riwayatkan darinya. Baik secara mubasyarah maupun hukmah. Secara langsung maupun secara hukumnya. Dan saya akan menjelaskan maksudnya apa secara langsung dan secara hukum. Fal mubasyarah, adapun yang dimaksud bertemu secara langsung, an yulaqiya man rawa anhu. Dia memang berjumpa dengan orang yang dia riwayatkan darinya. Fayasma'u minhu. Maka dia betul-betul mendengarkan dari orang tersebut. Au yara atau melihatnya. Wa yaqul, dan dia mengatakan haddatsani, telah menyampaikan kepadaku sebuah hadis. Au sami'tu, atau dia mengatakan aku mendengarkan. Au ra'aitu fulanan, atau dia mengatakan saya melihat fulan. Wa nahwi, dan yang semisalnya. Jadi inilah ucapan-ucapan yang menunjukkan rawi tersebut bertemu dengan rawi yang sebelumnya. Ini maksud dengan al-mubasyarah, secara langsung. Sehingga dia mengatakan, si fulan menyampaikan kepadaku, aku mendengar si fulan menyampaikan, aku melihat si fulan, dan seterusnya. Adapun wal hukmu, yang dimaksud
secara hukum, yakni dihukumi sama dengan rawi yang bertemu secara mubasyarah, an yarwiya amman asarahu. Seorang rawi meriwayatkan dari rawi yang semasa dengan dia. Asarahu, yang semasa dengan dia. yakni satu zaman, hidup pada masa yang sama. Bilafdin yahtamilu sima warru'yah. Dengan satu lafaz yang di situ ada ihtimal, ada kemungkinan memang dia mendengarkan atau memang dia melihat. Mislu qala fulan, contohnya dia mengatakan fulan berkata. Dia tidak mengatakan saya mendengar fulan berkata, cuma dia katakan langsung qala fulan, fulan berkata. Dan setelah diperiksa fulan yang dimaksud itu hidup kapan? Sezaman dengannya. Berarti secara hukum dikatakan dia bertemu dengan fulan tersebut. Au an fulan, atau dia mengatakan dari fulan. Au fa'ala fulan, fulan melakukan. Wa nahwahu, dan yang semisal dengannya. Nah, kecuali nanti akan datang penjelasan hadis dalam masalah ucapan an fulan itu dengan syarat rawi tersebut bukan rawi yang mudallis. Nanti akan datang penjelasan babnya. Baik. Kemudian kata Syekh, wa hal yushtaratu ma'al mu'asarah subutul mulaqati aw yakfi imkanuha. Kata Syekh rahimahullah, dan apakah disyaratkan bersama adanya al-mu'asarah, kepastian bahwa mereka itu satu zaman, harus dengan subutul mulaqah, kepastian bahwa mereka itu berjumpa, aw yakfi imkanuha, atau cukup dengan kemungkinan ya perjumpaan mereka. Ini dua syarat yang disebutkan para ulama, yakni untuk menentukan baik rawi tersebut berjumpa dengan rawi yang lainnya, apakah harus benar-benar diketahui mereka itu berjumpa, atau cuma dengan perkiraan mungkin saja mereka berjumpa. Kenapa? Karena mereka satu masa. Ala qaulain. Di sini ada dua pendapat ulama. Qala bil awal al-Bukhari wa qala bil tsani Muslim. Yang pertama pendapat Al-Bukhari, bahwasannya walaupun mereka itu satu masa, harus juga ada kepastian mereka berjumpa. Tidak cukup dikatakan mereka itu satu masa. Harus pasti mereka memang pernah berjumpa. Apakah dengan mubasyarah atau dengan hukman. Baik, sudah jelaskan sebelumnya ya. Man? Siapa namanya? Abdurrauf. Ustaz. Gimana? Paham, akhi? Iya. Jangan ngantuk ya. Yang ngantuk berwudu. Baik, ini penting sekali nih. Kalau antum lewat, yang sebelumnya lebih sulit dipahami. Jangan dilewati. Yang ngantuk berwudu. Dan kita tunggu sampai dia datang lagi. Siapa yang mau berwudu silakan. Kita istirahat dulu, kita tunggu sampai dia datang. Ya. Baik. Yang pertama dikatakan oleh Al-Bukhari, bahwasannya harus pasti, baik secara mubasyarah maupun secara hukum dia bertemu. Adapun pendapat Imam Muslim, pendapat yang kedua, yang penting satu zaman. Yang penting satu zaman dan ada kemungkinan mereka bertemu. Ada perkiraan mungkin mereka bertemu. Dan pendapat yang pertama adalah pendapat yang benar, pendapat Al-Bukhari. Oleh sebab itu dikatakan Sahih Al-Bukhari lebih tinggi daripada Sahih Muslim. Qala An-Nawawi an qauli Muslim. Tetapi perlu diketahui, Imam Muslim itu tidak menerapkan kaidahnya ini atau yang beliau berpendapat dengannya secara utuh. Sehingga sahihnya itu tetap dikatakan kitab yang paling sahih setelah Bukhari. Dan untuk lebih jelasnya, Asy-Syaikh menukil ucapan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dari syarah beliau terhadap Sahih Muslim. Qala An-Nawawi an qauli Muslim. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata tentang pendapat Muslim tersebut, yaitu yakni cukup kemungkinan mereka bertemu dalam keadaan mereka satu masa. Tidak harus dipastikan mereka itu berjumpa. Maka Imam Nawawi rahimahullahu taala mengomentari, angkarahu al-muhaqqiqun. Para ulama muhaqqiq, para ulama peneliti mengingkari pendapat tersebut. Qala, Imam Nawawi mengatakan, wa in kunna la nahkum ala muslim bi amalihi fi sahih bi hadzal mazhab. Meskipun kita tidak menghukumi atas Imam Muslim dengan metodenya ini dalam kitab sahihnya pada pendapat ini. Kenapa? Likaunihi yajma'u turukan katsiratan. Sebab Imam Muslim itu dalam sahihnya itu mengumpulkan jalan-jalan yang begitu banyak. Jadi kalaupun tidak dari jalan fulan, maka ada jalan fulan. Sehingga kata beliau rahimahullah, yata'azzar ma'aha wujudu hadzal hukmi alladhi jawwazahu wallahu alam. Sehingga tidak memungkinkan adanya hukum ini, yakni hukum yang beliau bolehkan, pendapat yang beliau bolehkan. Kenapa? Karena
banyaknya jalan-jalan periwayatan yang disebutkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Wallahu a'lam, dan Allah yang lebih tahu. Baik. Di sini kata Syekh, wa mahallu hadza fi ghairil mudallis. Dan diterimanya periwayatan atau secara hukum seorang itu dianggap bertemu adalah pada selain perawi yang mudallis. Nanti akan dijelaskan, akan datang bab khusus menjelaskan apa itu rawi yang mudallis. Ammal mudallis fala yuhkam li hadithihi bil ittisal illa ma saraha fihi bis-sima' aw ar-ru'yah. Adapun rawi yang mudallis, maka tidak boleh dihukumi hadisnya itu bersambung sanadnya kecuali dengan tegas dia mengatakan mendengar atau melihat. Jadi rawi yang mudallis secara hukum tidak bisa diterima kalau dia mengatakan an fulan, qala fulan, fa'ala fulan. Tetapi harus betul-betul dia mengatakan haddatsani, sami'tu atau ra'aitu. Fahimtum? Baik, itu rawi yang mudallis. Wa yu'rafu adamu ittisalis sanad bi amrayn. Dan diketahui tidak bersambungnya sanad dengan dua perkara. Ahaduhuma, yang pertama, al-ilmu, pengetahuan atau diketahui bi annal marwiya anhu mata qabla ayyablugha rawi sinnat tamyiz. Bahwasannya yang diriwayatkan darinya, yakni rawi sebelumnya, itu sudah meninggal sebelum rawi yang meriwayatkan darinya ini mencapai umur tamyiz. Mencapai apa? Umur tamyiz. Maka kalau rawi yang dia riwayatkan darinya ternyata sudah meninggal sebelum dia mumayyiz, berarti sanadnya tidak bersambung. Berarti sanadnya tidak bersambung. Jadi penting sekali mengetahui kapan seorang rawi itu lahir dan kapan dia meninggal. Ini luar biasa, ulama telah mengerahkan juhud kabira jiddan. Yani betul-betul mengerahkan tenaga yang besar untuk mengumpulkan data-data ini. Sehingga banyak kitab-kitab khusus berjilid-jilid tebal hanya membicarakan masalah ini. Kapan rawi itu lahir, kapan dia mati. Bagaimana akhlaknya, bagaimana hafalannya dan sebagainya. Itu berjilid-jilid tebal. Maka apabila rawi itu sudah meninggal dunia sebelum rawi yang meriwayatkan darinya itu mencapai umur tamyiz, berarti sanadnya itu tidak bersambung. Ini yang pertama. Tsanihima, yang kedua, ayyanussar rawi au ahadu a'immatil hadis ala annahu lam yattasil biman rawa anhu. Rawi itu sendiri yang meriwayatkan hadis dari rawi sebelumnya, atau salah seorang imam hadis menaskan, yakni mengucapkan dengan nas, dengan ucapan yang sharih, bahwasannya rawi tersebut lam yattasil, tidak berjumpa, tidak bersambung sanadnya dengan rawi yang dia riwayatkan darinya. Au lam yasma, atau tidak pernah mendengarkan darinya. Au yara minhu ma haddatsa bihi anhu, atau tidak pernah melihat apa yang dia riwayatkan dari rawi tersebut. Jadi demikian diketahui. Jadi misalkan rawi itu sendiri mengatakan saya tidak pernah berjumpa dengan dia, atau ada imam hadis yang lain mengatakan si fulan tidak pernah berjumpa dengan si fulan, si fulan tidak pernah berjumpa dengan si alan, padahal fulan ini mengatakan saya melihat si alan melakukan ini dan itu, atau saya mendengar si alan mengatakan ini dan itu. Padahal imam besar mengatakan dia tidak pernah berjumpa dengan imam tersebut, maka berarti dia pendusta. Ya, berarti sanadnya itu tidak bersambung. Wasyudzuz, kemudian yang keempat, selamat dari syudzuz. Hadis sahih itu selamat dari syudzuz. Maka wasyudzuz, yang dimaksud dengan syudzuz, ayyukhalifat thiqah, seorang rawi yang thiqah tetapi menyelisihi man huwa arjahu minhu, rawi yang lebih thiqah darinya. Maka dikatakan hadisnya hadis syadz atau hadis mungkar, bukan hadis yang mahfuz yang diterima. Jadi dikatakan riwayat yang syadz adalah penyelisihan rawi yang thiqah terhadap rawi yang lebih thiqah darinya. Imma bikamalil adalah, apakah lebih thiqah darinya dikarenakan lebih sempurna adalahnya, keadilannya, yakni lebih beriman dan lebih bertakwa darinya. Au tamamid dabti, atau lebih kuat hafalan darinya. Wa kasratil adad, dan lebih banyak jumlahnya dari dia. Seperti yang kita pernah contohkan, yakni rawi Zaidah ibnu Qudamah rahimahullahu taala dalam periwayatan hadis menggerak-gerakkan telunjuk ketika sholat. Beliau menyelisihi 22 orang rawi
Jadi jumlah yang lebih banyak darinya. Dan di antara 22 orang rawi itu ada yang lebih thiqah dari beliau. Jadi walaupun riwayat menggerak-gerakkan jari dalam tasyahud dari Zaidah bin Qudamah seorang yang thiqah, tetapi karena dia menyelisihi rawi-rawi yang lebih thiqah darinya dan lebih banyak darinya, maka kalau begitu hadisnya apa? Syadz. Termasuk hadis dhaif, tidak bisa diterima. Walaupun syarat-syarat kesahihan hadis sebagian sudah dipenuhi. Rawinya thiqah. Cuman karena dia menyelisihi rawi yang lebih thiqah darinya atau yang lebih banyak jumlahnya darinya, maka periwayatannya tidak diterima. Au mulazamatil marwiyyi anhu, atau lebih lama dari dia dalam mulazamah kepada orang yang diriwayatkan darinya. Misalkan ada 2 orang rawi belajar dari seorang imam, mulazamah kepada seorang imam, dan 2 rawi ini meriwayatkan dari imam tersebut riwayat yang berbeda. Maka dilihat siapa yang lebih lama mulazamah dengan imam tersebut. Apabila rawi yang thiqah ini menyelisihi rawi yang lebih lama mulazamah darinya, maka dapat diketahui riwayatnya adalah riwayat yang syadz. Baik? Fahimtum? Akhi? Bisa dipahami? Baik, labas. Khair insyaallah. Ini sebagai pembuka-pembuka saja. Nanti insyaallah taala akan datang pada kitab-kitab yang lain perincian-perincian masalah ini. Ya. Au nahwi dzalik atau yang semisalnya. Ana ulangi yang tadi ya. Mulazamatul al-marwi anhu. Ada 2 orang rawi. Mulazamah kepada seorang imam. Yang satunya mulazamah cuma 2 tahun. Yang satunya sampai 10 tahun. Lalu keduanya meriwayatkan dari imam tersebut periwayatan yang berbeda. Maka riwayat siapa yang diambil? Yang 10 tahun. Yang 2 tahun itu riwayatnya apa? Syadz. Taib. Mithaluhu, contohnya adalah hadis Abdullah bin Zaid fi sifati wudu'in Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu pada sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Annahu masaha bi ra'sihi bima'in ghairi fadli yadihi. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Abdullah bin Zaid mengusap kepalanya dengan air selain dari sisa mengusap tangannya. Taib. Faqad rawahu Muslim bihadzal lafaz. Maka hadis ini telah diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan lafaz ini min tariq Ibnu Wahab, dari jalannya Ibnu Wahab. Wa rawahu al-Baihaqi min tariqihi aidan, dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dari jalan yang sama, Ibnu Wahab. Bilafzin, tetapi dengan lafaz yang lain. Annahu akhadha li udunaihi ma'an khilaf al-ma'i alladhi akhadahu li ra'sihi. Bahwasannya beliau mengusap 2 telingannya dengan air selain daripada air yang digunakan untuk mengusap kepalanya. Jadi maksudnya hadis yang pertama 1 kali ambil air untuk mengusap kepalanya sudah mencakup telinganya juga. Jadi dari kepala langsung ke telinga. Dan juga diriwayatkan dalam riwayat yang lain memang demikian, tidak mengambil air yang baru. Tetapi dalam lafaz Al-Baihaqi beliau mengambil air lagi untuk mengusap telinganya. Jadi air untuk mengusap kepalanya dan mengusap telinganya berbeda. Nah, beliau jelaskan. Wa riwayatul Baihaqi syadzah. Dan riwayat Baihaqi ini syadzah, ganjil. Kenapa? Li'anna rawiyahu an Ibnu Wahab thiqah, lakinnahu mukhalifun liman huwa aktsaru minhu. Sebab rawi dari Ibnu Wahab thiqah. Rawi Al-Baihaqi dari Ibnu Wahab thiqah, akan tetapi dia menyelisihi rawi yang lebih banyak darinya. Yang mana rawi-rawi tersebut tidak ada yang meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil air yang lain selain daripada sisa air dari mengusap kepala untuk mengusap telinganya. Tidak ada. Kata Syekh, haitsu rawahu jama'atun an Ibnu Wahab bilafzi riwayat Muslim. Karena yang meriwayatkan dari Ibnu Wahab adalah jamaah, sekelompok ulama dengan lafaz sebagaimana dalam riwayat Muslim. Wa alaihi fariwayatul Baihaqi ghairu sahihah. Maka oleh karena itu riwayat Baihaqi tidak bisa dikatakan riwayat yang sahih. Meskipun rawinya thiqat semua, tapi menyelisihi para perawi yang lebih banyak dan lebih thiqah darinya. Wa in kana ruwatuha thiqat li'adami salamatiha minasyudzuz. Riwayat Baihaqi dhaif meskipun para rawinya thiqah, kenapa? Karena tidak selamat dari asyudzuz, keganjilan. Baik, alhamdulillah kita sampai pada bagian terakhir, yaitu syarat yang kelima, al-illah al-qadhihah. Ini bagian terakhir, syarat hadis sahih yang kelima,
yaitu al-illah al-qadihah. Salima minal al-illah al-qadihah. Selamat dari illah al-qadihah, penyakit yang mencacatinya. Apa yang dimaksud dengan penyakit tersebut? Wal illah al-qadihah, penyakit yang mencacati hadis, ayyatabayyana ba'dal bahthi fil hadis sababun yaqdahu fi qabulihi, yaitu menjadi jelas setelah diteliti pada hadis tersebut terdapat suatu sebab yang mencacati diterimanya hadis tersebut, yang melukai diterimanya hadis tersebut. Bi an yatabayyana annahu munqati, yaitu menjadi jelas setelah diteliti lebih jauh bahwasanya ternyata hadis tersebut munqati, terputus sanadnya. Au mauquf, atau hanya sampai pada sahabat, tidak sampai kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Au anna rawiya fasikun, atau ternyata ada rawi yang fasik. Au sayyi'ul hifdi, atau hafalannya jelek. Au mubtadi'un wal hadithu yuqawwi bid'atahu, atau rawinya itu mubtadi sedangkan hadisnya menguatkan bid'ahnya. Jadi kadang-kadang rawi mubtadi dapat diterima riwayatnya dengan syarat hadis tersebut tidak menguatkan bid'ahnya. Setelah ulama meneliti ternyata hadis tersebut adalah buatan dia untuk menguatkan bid'ahnya. Wa nahwi dzalik, dan yang semisal dengannya. Fala yuhkam lil hadis bisihah hina idzin. Maka hadis tersebut apabila menjadi jelas ternyata munqati atau mauquf atau rawinya fasik atau sayyi'ul hifz atau mubtadi'un wal hadis yuqawwi bid'atahu, maka tidak dapat dihukumi hadis tersebut sahih. Li'adami salamatihi minal illah al-qadihah, karena dia tidak selamat dari penyakit yang mencacatinya. Misaluhu, contohnya, hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqra'ul haidu walal junub syai'an minal Qur'an." Hadis diriwayatkan al-Imam Tirmidzi. Wanita haid dan orang yang junub tidak boleh membaca sedikit pun ayat Al-Qur'an. Faqad rawahu Tirmidzi wa qala, dan al-Imam Tirmidzi telah meriwayatkan hadis ini dan beliau berkata, la na'rifuhu illa min hadithi Ismail ibn Ayyash an Musa bin Uqbah ila akhirih. Kami tidak mengetahui hadis ini kecuali dari hadis Ismail bin Ayyash dari Musa dari Uqbah sampai akhirnya. Kata Syekh, fa zahirul isnad as-sihhah. Zahirnya sanad hadis ini sahih, lakin u'illah, tetapi dicacati. Bi anna riwayat Ismail anil Hijaziyin dha'ifah. Dengan kenyataan bahwasannya riwayat Ismail bin Ayyash atau bin Iyyash dari orang-orang Hijaz itu dha'if. Walaupun mungkin Ismail itu bisa diterima riwayatnya, makbul. Tetapi kalau dia meriwayatkan dari orang-orang Hijaz, hadisnya apa? Dha'if. Hadisnya dha'if. Wa hadza minha. Dan hadis ini berasal darinya. Dan itu banyak sebabnya. Mungkin insyaallah ta'ala lebih jelas nanti kita detailkan pada tingkat yang berikutnya. Kenapa? Sebab riwayat dari Ismail dari Hijaziyin itu lemah. Al-muhim kita tahu di sini, walaupun riwayatnya Ismail bin Ayyash dari selain orang-orang Hijaz, apakah dari Yaman atau dari Basrah, itu dapat diterima, makbul. Tetapi kalau dia meriwayatkan dari orang-orang Hijaz, itu dhaif. Ini kan penyakit yang tidak semua orang bisa tahu kecuali ulama besar dalam bidang hadis. Baik. Maka ini salah satu dari riwayat tersebut, riwayat dari orang-orang Hijaz. Wa alaihi fa huwa ghairu sahih li'adami salamatihi min al-illah al-qadihah. Maka kalau begitu hadis ini tidak sahih karena dia tidak selamat dari penyakit yang mencacatinya. Baik. Lalu kata Syekh, fa in kanatil illah ghairu qadihah lam tamna' min sihhatil hadis au husnihi. Maka apabila illah itu ghairu qadihah, ada penyakit, ada cacat, tetapi tidak mencacati hadisnya, tidak berpengaruh kepada hadisnya, maka kalau begitu tidak menghalangi hadis tersebut dihukumi sebagai hadis yang sahih atau hadis yang hasan. Misaluhu, contohnya hadis Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Hadisnya Abu Ayyub Al-Ansari, semoga Allah meridhoinya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana, thumma atba'ahu sittan min Syawal, kana qasyamid dahr." Barang siapa yang berpuasa Ramadan, kemudian dia ikutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka
dia seperti berpuasa selama setahun. Hadis riwayat Muslim. Faqad rawahu Muslim min tariqi Sa'd bin Sa'id. Maka hadis ini telah diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalan Sa'd bin Sa'id. Wa u'illa al-hadis bihi. Dan hadis dicacati dengannya. Yakni dengan adanya Sa'd bin Sa'id. Kenapa? Li'anna al-Imam Ahmad da'afahu. Sebab Imam Ahmad melemahkan dia. Wa hadhihi al-illah ghairu qadhiha. Tetapi cacat ini tidak mempengaruhi hadis tersebut. Kenapa? Li'anna ba'dal a'immah wathaqahu. Sebab sebagian imam selain Imam Ahmad mensiqahkan dia. Menganggap dia rawi yang siqah. Wa li'anna lahu mutabi'an. Dan dikarenakan rawi tersebut memiliki mutabi', memiliki penguat. Yakni dari jalan yang lain. Wa iradu Muslim lahu fi sahihi yadullu ala sihhatihi indahu. Dan disebutkannya hadis ini oleh Imam Muslim di dalam sahihnya menunjukkan bahwasannya Imam Muslim mensahihkan riwayatnya. Baik. Wa annal illah ghairu qadhiha, dan menunjukkan menurut Imam Muslim illahnya, penyakitnya tidak membahayakan hadis tersebut, tidak mempengaruhi hadis tersebut. Jadi riwayatnya dapat diterima. Penyakitnya tidak membahayakan. Karena adanya penguat dan karena adanya imam yang lain yang mensiqahkan rawi tersebut. Baik. Pembahasan yang terakhir, al-jam'u baina wasfai as-sihah wal hasan fi haditsin wahid. Bersatunya dua pensifatan antara sahih dan hasan dalam satu hadis. Kata Syekh, sabaqa anna al-hadits as-sahih qasimun lil haditsil hasan. Telah berlalu penjelasan bahwasanya hadis sahih merupakan bagian tersendiri dari hadis hasan, atau hadis hasan merupakan bagian tersendiri dari hadis sahih. Jadi berbeda. Fahuma mutaghayyirani, maka keduanya berbeda. Walakinnahu yamurru bina ahyanan haditsun yusafu bi annahu sahih hasanun. Sahih hasan. Tetapi kadang-kadang kita mendapatkan hadis disifatkan dengan dua sifat sekaligus, sahih lagi hasan. Padahal keduanya berbeda. Fa kaifa nuwaffiq baina hadaini alwasfain ma at-taghayyur bainahuma? Maka bagaimana kita mengumpulkan antara dua sifat ini pada hadis yang sama, padahal dua sifat itu adalah dua sifat yang berbeda. Naqul, maka kita katakan, in kana lil hadis tariqan. Ini cara mengumpulkan yang pertama. Apabila hadis tersebut memiliki dua jalan, fa makna dzalik, maka maknanya adalah anna ahadat tariqain sahih wa tsani hasan. Bahwasannya salah satu jalannya sahih dan jalan yang lainnya hasan, maka dikatakan hadis hasan sahih atau sahih hasan. Fajumi'a fihi bainal wasfain bi'tibari tariqain. Maka dikumpulkan antara dua sifat ini dalam satu hadis dari sisi dua jalan. Baik, fahimtum? Mafhum? Paham ya, akhi? Ini mudah ini insyaallah ya. Ini yang pertama. Kalau hadis itu memiliki dua jalan, berarti satu jalannya sahih, satunya hasan. Wa in kana al hadis tariqun wahid. Jalan yang kedua, cara yang kedua mengumpulkan antara dua sifat ini, apabila ternyata hadis tersebut hanya memiliki satu jalan. Fa maknahu at-taraddud. Maka itu berarti ulama yang mengatakan hadis itu hasan sahih, dia masih memiliki keraguan. Hal balagal hadis martabatas sahih au annahu fi martabatil hasan. Dia masih ragu apakah hadis ini sampai pada derajat sahih ataukah hanya sampai pada derajat hasan. Ini apabila hadis tersebut memiliki satu jalan. Kemudian pertanyaan ini sudah kita jawab pada pembahasan hadis al-arba'in. Mana yang lebih tinggi derajatnya? Hadis tersebut dikatakan hadis yang sahih atau dikatakan hadis itu hasan sahih? Kembali kepada dua jalan tadi, kepada dua perincian tadi. Kalau hadis itu memiliki dua jalan, maka lebih tinggi dikatakan dia hasan sahih daripada sahih saja. Tetapi kalau dia memiliki satu jalan saja, maka lebih tinggi dia dikatakan sahih daripada hasan sahih. Kenapa? Kalau dia katakan hasan sahih, dalam kataan hadis itu ada satu jalan saja, berarti apa? Masih ragu. Kalau dia sudah katakan sahih, dia yakin hadis tersebut sahih. Baik, faedah yang terakhir, as-sahhul asanid. Sanad yang paling sahih. Yang benar, dikatakan para ulama, yang benar tidak ada sanad yang paling sahih secara mutlak. Tetapi berbeda-beda antara
satu imam dengan imam yang lainnya. Dan disebutkan para ulama ada 5 sanad yang paling sahih. Ini untuk mengetahui hadis yang sahih yang sanadnya bersambung dan selamat dari asyudzuz wal illah dan diriwayatkan oleh rawi-rawi yang adil. Maka ada 5 sanad. Yang pertama, Az-Zuhri an Salim an abihi. Riwayat Az-Zuhri dari Salim dari bapaknya. Siapa bapaknya? Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Riwayat Az-Zuhri dari Salim dari bapaknya Abdullah bin Umar. Ini dikatakan oleh Al-Imam Ishaq bin Rahoyah dan Imam Ahmad. Ini menurut beliau. Kenapa dikatakan tadi tidak mutlak? Karena menurut imam yang lainnya bukan itu yang paling sahih. Yang kedua, Ibnu Sirin an Abidah atau Ubaidah an Ali. Riwayat Ibnu Sirin dari Ubaidah dari Ali, yakni Ali bin Abi Thalib. Ini dikatakan Al-Imam Ibnul Madini dan Al-Falas. Yang ketiga, Al-A'mash an Ibrahim an Alqamah an Abdullah. Riwayat dari A'mash dari Ibrahim dari Alqamah dari Abdullah. Abdullah siapa yang dimaksudkan? Abdullah bin Mas'ud. Ini dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Ma'in rahimahullah ta'ala. Yang keempat, Az-Zuhri an Ali bin Al-Husain an abihi an Ali. Riwayat Az-Zuhri dari Ali bin Husain dari bapaknya. Siapa bapaknya? Husain. Dari Ali bin Abi Thalib. Ini dikatakan oleh Al-Imam Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah. Yang kelima, Malik an-Nafi an Ibni Umar. Malik an-Nafi an Ibni Umar. Diriwayatkan oleh Imam Malik dari Nafi dari Ibnu Umar. Ini dikatakan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Dari rawi-rawi tersebut, siapa yang paling terkenal di kalangan umat Islam? Yang terakhir, Imam Malik. Ya. Yang sebelumnya tidak dikenal oleh kebanyakan umat Islam. Bahkan Imam Az-Zuhri, Ibnu Syihab Az-Zuhri, rawi yang thiqah jabal, tapi oleh orang-orang Syiah dan juga oleh musuh-musuh Islam itu dilemahkan. Kenapa? Tujuannya untuk melematkan semua riwayat-riwayat beliau. Baik. Dan dikatakan para ulama, awwalu musannafin fi sahih al-mujarrad sahih al-Bukhari thumma sahih Muslim. Kitab yang pertama ditulis yang berisi hadis-hadis sahih saja adalah Al-Bukhari, kemudian Muslim. Ini 2 kitab yang paling sahih setelah Al-Quranul Karim. Dan akan datang secara khusus pembicaraan tentang Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim pada bab-bab yang terakhir. Faedah yang paling terakhir sekali, maratibus sahih as-sab'ah, tingkatan-tingkatan hadis sahih yang 7, atau di antara para ulama menjelaskan untuk mempermudah para pelajar, dijelaskan tingkatan hadis sahih itu ada 7. Yang pertama diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Tingkatan selanjutnya diriwayatkan oleh Al-Bukhari saja. Tingkatan selanjutnya yang ketiga diriwayatkan oleh Muslim saja. Tingkatan yang keempat diriwayatkan oleh selain Bukhari dan Muslim, namun sesuai dengan syarat keduanya. Tingkatan yang ke berapa sekarang? 5. Diriwayatkan oleh selain Bukhari dan Muslim dan sesuai dengan riwayat Bukhari saja, tidak Muslim. Tingkatan yang ke-6 diriwayatkan oleh selain Bukhari dan Muslim dan sesuai dengan syarat Muslim. Yang sebelumnya tadi sesuai syarat Bukhari. Yang selanjutnya sesuai syarat Muslim, tidak sesuai syarat Bukhari. Dan yang ke-7, yang paling rendah kesahihannya adalah diriwayatkan selain Bukhari dan Muslim dan tidak sesuai syarat Bukhari, tidak pula syarat Muslim. Jadi subhanallah, yang dijadikan sandaran yang paling kuat, hadis yang paling sahih adalah Al-Bukhari dan Muslim, karena memang kalau dilihat syarat-syarat keduanya untuk menetapkan hadis itu sahih adalah yang paling kuat. Baik, alhamdulillah kita sudah selesai menjelaskan tentang makna hadis yang sahih. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Anda bisa mendapatkan kajian-kajian ilmiah lainnya dengan menghubungi Tasjilat An-Nur pada nomor 0852 1404 8900 atau download di www.nasihatonline.com atau di www.nasihatonline.wordpress.com.